Patih Gajah Mada sebagai panglima perang dan tokoh berpengaruh di zaman kerajaan Majapahit seakan masih dirasakan dan melekat di hati warga Mojokerto. Buktinya, tak sedikit patung Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan sumpah amukti palapanya itu dibangun di sejumlah tempat. Selain sebagai motivasi, juga untuk pengingat ketokohan. Sesuai tulisan yang tertera di bawah patung yang menghadap ke Jalan Hayam Wuruk. Namun, di balik tujuan dan motivasi pendirian patung Gajah Mada tersebut hingga saat ini belum diketahui pasti. Namun, dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto, patung setinggi 4 meter itu dibuat oleh warga Dusun Sumbertiri, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari. Di mana saat itu Letupol S. Handoko didaulat menjabat sebagai Kapolsek Mojosari. Ketika pengangkatannya sebagai Mahapati Amangkubumi pada tahun 1258 Saka, 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah, yang diartikan kenikmatan duniawi, sebelum berhasil menaklukkan Nusantara. Sebagaimana tercatat dalam kitab Pararaton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi, Sira Gajah Mada Pepati Amungkubumi Tan Ayun Amukti Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huus kalah Nusantara Insun Amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana Insun Amukti Palapa. Petik 2, bila dialih bahasakan mempunyai arti, ya. Gajah Mada sebagai Pati Amangkubumi tidak ingin melepaskan kuasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan, menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan kuasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan kuasa. Menurut kitab Pararaton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanagara, tahun 1309 sampai tahun 1328, ke desa Badander dan memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang Dharmaputra, pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, dalam buku Desa Warnana atau Nagarakthagama karya Prapanca 18 disebutkan bahwa Jayanagara mengangkat Gajah Mada menjadi Pati Kahuripan, 1319. 2 tahun kemudian, dia menggantikan Arya Tilam yang mangkat sebagai Pati di Dahak Kediri. Pengangkatan ini membuatnya kemudian masuk ke strata sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus ikhlas serta berpikiran sehat. Pasca Raja Jayanagara mangkat, Arya Tadah yang merupakan Mahapati Amangkubumi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara dan menunjuk Pati Gajah Mada dari Dahak Kediri. Gajah Mada sebagai Pati Dahak sendiri tak langsung menyetujuinya, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak. Tribuana Wijaya Tunggadewi yang menjadi Rani Kahuripan menjadi pelaksana tugas pemerintahan Majapahit. Bahkan setelah Gayatri meninggal pada 1331, Tribuana Wijaya Tunggadewi tetap sebagai Maharani dari kerajaan Majapahit. Setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi secara resmi menggantikan Arya Tadah Empu Krewes, yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dan meminta pensiun sejak tahun 1329. Sumber cerita ini kami dapat dari Google Wikipedia. Terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa di subscribe, klik dan share ya dulur, karena subscribe dari kalian yang membuat kami semangat terus untuk membuat video tentang sejarah dan budaya Nusantara. Matur nuwun, Rahayu Sagung Dumadi.